Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Eka Ramadhani dengan NIM 401211111065 dari semester 4 jurusan Hukum. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Yang akan dimulai dari penjelasan mengenai desentralisasi, lalu dilanjutkan dengan pengertian pemerintah dan pemerintahan, setelah itu penjelasan singkat mengenai otonomi daerah dan otonomi daerah khusus. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi ialah sebuah sistem atau model organisasi di mana keputusan dan kontrol yang biasanya diambil oleh satu pihak atau entitas sentral dibagi dan didelegasikan kepada pihak atau entitas lain yang lebih terdesentralisasi seperti departemen, wilayah, atau bahkan individu. Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk. Penerimaan desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintah disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara desentralisasi. Lalu, apa sih sentralisasi itu? Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara Republik Indonesia. Lalu, penerimaan desentralisasi juga dapat dilihat dari kondisi geografisnya, di mana kita ketahui kalau setiap daerah di Indonesia ini memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Berikutnya dapat pula dilihat dari kompleksitas perkembangan masyarakat, lalu kemajuan struktur sosial dan budaya lokal, serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk desentralisasi. Bentuk-bentuk dari desentralisasi ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu ada dekonsentrasi, delegasi, devolusi, partnership atau kemitraan, dan privatisasi. Yang pertama yaitu dekonsentrasi atau penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Contohnya yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak, dan dinas perhubungan. Lalu yang kedua yaitu delegasi, ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Contoh yaitu kepala daerah diberikan kewenangan dalam pelayanan publik atau PDAM berwenang mengatur lembaganya. Lalu yang ketiga yaitu devolusi, ialah pelimpahan otoritas fungsi-fungsi tertentu dari pemerintahan pusat pada unit di bawahnya untuk dilaksanakan secara mandiri. Lalu contohnya itu pemerintah daerah memiliki otoritas pusat. Yang keempat ada partnership atau kemitraan. Ialah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atas dasar kesepakatan. Contoh yaitu public-private partnership pada pasal 5 Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang transportasi jalan, air, minum, dan lain-lain. Yang kelima yaitu privatisasi, ialah pelimpahan otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta, pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Contoh yaitu aset negara yang dikelola BUMN dijual sahamnya ke umum atau swasta asing. Lalu berikutnya yaitu desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia ini dimulai pada tahun 1957 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dalam lingkup tertentu. Namun, setelah itu pemerintah Indonesia cenderung menerapkan model sentralisasi dalam pemerintahan yang membuat daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 1999, pemerintah Indonesia
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan di wilayah mereka. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan kemampuan kepada daerah untuk mengambil keputusan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya dan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menguatkan lagi sistem desentralisasi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan memberikan kewenangan baru seperti bidang pendidikan, kesehatan, perencanaan, pembangunan. Selain itu, pemerintah juga membentuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif yang mewakili daerah-daerah di tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 dilakukan perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan sistem desentralisasi di Indonesia, seperti masalah koordinasi antar daerah dan kurangnya kemampuan keuangan dan sumber daya manusia di daerah. Berikutnya yaitu penjelasan tentang pemerintah. Pemerintah ini merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara seperti raja, presiden, atau perdana menteri. Lalu sedangkan pemerintahan ialah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi, semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan lain. Atau dapat dikatakan pula, pemerintah ini dapat dikatakan sebagai bentuk kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah ini dapat lebih ke aktivitasnya. Sini ada pula definisi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah daerah ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lalu menurut undang-undang ini, otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yaitu konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Menurut John Locke, ia membaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif, sedangkan Montesquieu membaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan ini yaitu guna dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat agar mencegah kesewenang-wenangan. Berikutnya yaitu adalah otonomi daerah. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah ialah proses pemberian wewenang atau kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di daerahnya. Tujuan dari pemberian otonomi daerah ialah untuk mendorong terjadinya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lalu otonomi daerah yang di Indonesia ini diberikan dalam bentuk pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan seperti pembangunan ekonomi,
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya alam, penerimaan pajak, serta pengelolaan keuangan dan anggaran. Manfaat dari otonomi daerah yaitu diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, serta mempercepat pembangunan daerah. Lalu berikutnya yaitu asas-asas otonomi daerah. Yang pertama yaitu desentralisasi, ialah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Lalu yang kedua ada dekonsentrasi, ialah limpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Lalu yang ketiga yaitu tugas pembantuan, ialah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Adapun problematika dari otonomi daerah yaitu adanya ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Lalu karena semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politics, munculnya fenomena pragmatisme politik di masyarakat daerah, lalu juga disebabkan oleh legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai, adanya konflik horizontal dan konflik vertikal, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Berikutnya yaitu otonomi daerah khusus. Eh, Otonomi daerah khusus ini secara umum ialah suatu bentuk otonomi daerah yang diberikan kepada wilayah tertentu untuk memperoleh kewenangan yang lebih luas daripada wilayah otonom lainnya. Konsep ini biasanya diterapkan pada wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah otonom lainnya seperti perbedaan budaya, sosial, politik, atau geografis yang signifikan. Lalu apa saja daerah otonomi khusus di Indonesia? Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ada beberapa wilayah yang memiliki status khusus sebagai daerah khusus, seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Aceh. Status khusus ini memberikan kewenangan tambahan bagi wilayah tersebut dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, seperti pengaturan tata ruang transportasi dan lingkungan hidup. Baiklah, di sini ada juga landasan konstitusional otonomi khusus. Lalu di sini dapat dilihat juga dari aspek landasan yuridisnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata selama penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.